Hai, kembali lagi di Nyai Mistis. Segmen Nyai Story kali ini Nyai mau bawain 3 berita viral selama 1 minggu kemarin. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya. Oke, seperti janji Nyai di awal video, Nyai mau ceritain berita kriminal yang viral di internet. Berita ini bikin bulu kuduk kalian merinding, ngeri, dan sampai geleng-geleng kepala. Nah, penasaran? Kuy, kita bahas berita viral yang pertama. Berita viral pertama datang dari Lampung, Senin 22 Maret 2020. Warga Sendang Rejo, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dihebohkan dengan sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Kuku Priyowaskito. Pemuda berusia 25 tahun ini membunuh korbannya Slamet Rianto, 69 tahun, dengan cara menebas leher korban hingga terputus. Mirisnya nih, korban merupakan ayah kandung dari Kuku Priyowaskito sendiri. Oke, kita langsung bahas aja kronologi kejadiannya. Kejadian ini bermula saat korban dan istrinya, Ibu Ningsih, 55 tahun, baru saja pulang dari sawah. Nah, seperti biasa, orang yang habis pulang dari sawah kan badannya kotor gitu. Jadi, Ibu Ningsih ini memilih untuk membersihkan badannya di kamar mandi. Sementara korban memilih untuk duduk di dapur bagian belakang rumahnya. Kemudian pelaku datang menghampiri korban. Menurut Kapolsek Kalirejo, Ibtu Edi Suhendar, sebelum menebas kepala ayahnya, pelaku sempat meminta maaf. Tapi nggak dijelasin nih, si pelaku ini minta maafnya karena apa. Terus nih, Ibu Ningsih yang siang itu masih di dalam kamar mandi, mengaku sempat mendengar suara gaduh dari luar. Ia pun bergegas keluar dan menuju sumber kegaduhan tersebut. Setelah sampai di TKP, Ibu Ningsih melihat banyak darah berceceran di lantai dapur rumahnya. Ia pun histeris melihat kondisi suaminya yang sudah tak bernyawa lagi dalam posisi duduk di kursi tanpa kepala. Ibu Ningsih juga melihat sang anak Kukuh menenteng kepala suaminya dan menggenggam parang di tangannya. Ibu Ningsih pun lari ketakutan keluar rumah dan meminta pertolongan tetangga. Sementara Kukuh membawa kepala korban ke rumah kakaknya Suwito yang berjarak 1,5 km. Saat tiba di rumah kakaknya, Kukuh mengatakan, "Nih kak, bapak sudah meninggal, aku bunuh." Kukuh menaruh kepala korban dan parang di rumah kakaknya Suwito dan pergi meninggalkan kakaknya. Sama halnya seperti Ibu Ningsih, Suwito pun ketakutan dan teriak meminta bantuan warga. Salah satu saksi mata di TKP, Tarmin, mengatakan suasana kala itu mencekam dan mengerikan. Ya udah pasti mencekam sih ya dan mengerikan. Kebayang gak sih kita nih lagi nongkrong gitu terus ngelihat si Kuku jalan sambil bawa kepala ayahnya. Tapi nggak cuma menenteng kepala ayahnya, Kuku sempat mengatakan kepada warga sekitar, "Bapakku mati, bapakku mati." Sebagian warga lari ketakutan dan sebagian lagi membantu mengamankan Kuku bersama polisi. Sampai saat ini, polisi masih mendalami kasus Kuku dan menggali keterangan dari para saksi di lokasi. Nah, ada banyak pernyataan di internet tentang motif pembunuhan yang dilakukan Kuku. Pernyataan pertama, Kuku melakukan hal demikian lantaran sakit hati karena sang ayah menolak menikahkannya dengan kekasihnya. Pernyataan kedua, kalau Kukuh ini mendapat bisikan gaib jika dirinya mau disantet oleh korban. Jadi, beberapa hari sebelum kejadian, korban sempat mengancam akan menyantet pelaku. Informasi ini didapat dari seorang narasumber yang namanya nggak mau di-up. Mungkin Kuku ini percaya ya jika korban akan menyantet dirinya, jadi dia punya kesimpulan gitu ya, sebelum ayahnya menyantet dia duluan yang ngebunuh ayahnya. Keyakinan Kukuh ini diperkuat lantaran profesi korban sebagai tabib atau dukun. Nah, pernyataan ketiga, korban ini mengalami gangguan kejiwaan. Akan tetapi, pihak kepolisian benar-benar mengalami masalah kejiwaan. Karena untuk memastikan benar atau tidaknya pelaku mengalami kejiwaan, polisi harus melakukan observasi terlebih dahulu dengan rumah sakit jiwa. Nah, tapi pernyataan ini dibantah oleh kakaknya pelaku nih. Menurut kakaknya, pelaku ini bersikap normal dan selama itu tuh gak pernah ada masalah dengan ayahnya.
Kalian percaya sama pernyataan yang mana? Komen ya. Oke, lanjut guys ke berita viral kedua. Berita ini masih hangat diperbincangkan di masyarakat dan netizen Indonesia. Jadi, pada hari Minggu, tepatnya tanggal 28 Maret 2021, sebuah ledakan bom bunuh diri terjadi di depan Gereja Katedral Makassar. Kejadian ini membuat warga Makassar, khususnya para jemaat yang sedang melakukan misa, mengalami luka-luka. Video detik-detik ledakan pun menjadi viral di sosmed. Nah, kronologi kejadiannya sendiri bermula saat para pelaku yang berjumlah 2 orang hendak memasuki pelataran gereja katedral. Para pelaku ini mengendarai sepeda motor. Tak hanya mencoba memasuki pelataran gereja, tapi kedua pelaku ini berusaha memasuki pintu gerbang gereja katedral. Nah, saat itu kebetulan para jemaat telah selesai melakukan misa yang kedua. Melihat gelagat mencurigakan dari kedua pelaku, petugas keamanan gereja katedral pun menghadang pelaku bom bunuh diri. Dan sekitar pukul 10:20, bom bunuh diri pun meledak. Pasca ledakan bom bunuh diri, polisi menemukan sepeda motor beserta bagian tubuh pelaku bom bunuh diri di sekitar lokasi. Dari sumber yang gue baca di internet, korban ledakan bom bunuh diri ini sebanyak 20 orang. Sebagian mengalami luka ringan dan sebagiannya lagi mengalami luka berat. Info terakhir, para korban yang mengalami luka ringan sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ezulfan, bersama tim Inavis dan tim DVI beserta Puslap 4 Polda Sulsel berhasil mengumpulkan serpihan tubuh pelaku bom bunuh diri. Dari pengumpulan serpihan itu, pelaku yang dipastikan berjumlah 2 orang ini berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Keduanya merupakan pasangan suami istri yang baru saja menikah. Sang istri juga dikabarkan tengah hamil 4 bulan. Selain mengumpulkan data-data pelaku bom bunuh diri, polisi juga memastikan keamanan untuk para jemaat gereja yang hendak melakukan misa. Presiden Joko Widodo pun mengutuk ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar. Doanya ya, semoga teror bom bunuh diri ini menjadi teror yang terakhir di Indonesia. Dan untuk para korban, semoga cepat pulih dari lukanya. Berita ketiga datang dari wilayah DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan. Sama halnya seperti warga Sendangrejo, warga Jalan Padurenan Masjid Raya dikejutkan dengan potongan tubuh dan kaki yang terpisah. Kejadian ini viral di media sosial, terutama di Instagram. Banyak warganet yang memiliki kesimpulan sendiri. Sebagian dari mereka mengatakan potongan tubuh tersebut merupakan korban mutilasi, dan sebagian lagi mengatakan potongan tubuh itu merupakan korban bunuh diri. Nah, akhirnya rasa penasaran dari netizen Indonesia terbayarkan dengan adanya pernyataan dari pihak kepolisian. Menurut polisi, potongan tubuh tersebut merupakan korban bunuh diri bernama A, 27 tahun. Pernyataan polisi ini diperkuat dengan adanya sebuah tayangan CCTV yang memperlihatkan korban A berdiri di dekat balkon apartemen. Dan lama-kelamaan korban semakin dekat ke balkon hingga akhirnya memanjat dan melompat ke bawah. Sebelum jatuh ke tanah, tubuh korban sempat terbentur tembok beton di lantai 6. Alhasil, tubuh korban terpisah menjadi 2 bagian. Kaki kiri korban terpental hingga keluar komplek apartemen dan menimpa lapak PKL di sekitar apartemen. Sementara itu, bagian kepala dan tubuhnya ditemukan di basement. Menurut saksi mata di TKP, awalnya semua mengira potongan tubuh yang jatuh tersebut adalah bom. Ternyata setelah ditelusuri, potongan tubuh kaki kiri milik korban. Makanya nih, Nyai saranin kalau kalian punya teman, sahabat, atau keluarga nih, bahkan pacar sekalian yang terang-terangan mengaku ke kalian kalau dirinya depresi, please banget jangan dianggap remeh. Nah, kalian bisa membantu mereka dengan membawa mereka ke layanan-layanan konseling yang ada di Indonesia. Ya, Nyai rasa layanan-layanan konseling di Indonesia tuh udah banyak banget. Kalian bisa cari lewat internet atau minta info dari sosmed misalnya. Oke, gue Nyai Mistis.
Sampai jumpa di Nyai Mistis yang berikutnya. Dadah!